warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Kaisa dengan NPM 2320241011 dari program studi D3 Analis Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal yang membicarakan tentang struktur sel, fungsi organel sel, dan komunikasi antar sel. Baik, langsung saja. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Walaupun ukurannya sangat kecil, sel punya sistem kerja yang sangat kompleks. Di dalam sel terdapat berbagai organel yang masing-masing punya fungsi berbeda, tetapi saling bekerja sama. Selain itu, sel juga mampu berkomunikasi satu sama lain, agar fungsi jaringan dan organ tubuh bisa bekerja dengan normal. Karena itu, jurnal ini membahas bagaimana struktur sel, fungsi organelnya, serta mekanisme komunikasi antar sel yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Artikel ini menggunakan ditulis di literatur, artinya penulis tidak melakukan eksperimen langsung di laboratorium, tetapi mengumpulkan dan membandingkan berbagai sumber, seperti buku biologi sel dan jurnal ilmiah yang relevan. Dari sumber-sumber tersebut, penulis menyusun pembahasan tentang struktur sel, organel, dan sistem komunikasi antar sel secara sistematis. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil utama. Pertama, sel memiliki organel penting seperti inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Kedua, setiap organel memiliki fungsi khusus, misalnya inti sel berperan sebagai pusat pengendali sel, mitokondria berbagai penghasil energi, dan ribosom sebagai tempat sintesis protein. Dan yang ketiga yaitu sel tidak bekerja sendiri, tetapi saling berkomunikasi melalui sinyal kimia untuk mengatur aktivitas sel lainnya. Nah, di pembahasan kali ini, organel sel bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan sel. Jika satu organel terganggu, maka fungsi sel secara keseluruhan juga bisa ikut terganggu. Komunikasi antar sel sangat penting, misalnya dalam proses pertumbuhan, pembelahan sel, dan respon terhadap rangsangan dari luar. Gangguan pada proses komunikasi sel dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan metabolisme hingga penyakit degeneratif. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme ini sangat dibutuhkan dalam bidang kesehatan dan biologi molekuler. Nah, kesimpulannya, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan yang memiliki struktur kompleks dan fungsi yang saling berkaitan. Organel sel bekerja sama untuk menjalankan fungsi sel dan komunikasi antar sel, berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup organisme. Selain itu, jurnal ini menegaskan bahwa pemahaman tentang struktur dan fungsi sel sangat penting dalam menjelaskan berbagai proses biologis, baik pada kondisi normal maupun patologis. Gangguan pada salah satu organel atau sistem komunikasi antar sel dapat memengaruhi kinerja sel secara keseluruhan dan berdampak pada fungsi jaringan hingga organ. Oleh karena itu, kajian mengenai sel tidak hanya menjadi dasar dalam ilmu biologi, tetapi juga berbagai peran penting dalam pengembangan ilmu kedokteran, bioteknologi, dan penelitian kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup organisme. Jadi, bisa kita lihat bahwa meskipun sel ukurannya kecil, perannya sangat besar bagi kehidupan. Semoga penjelasan saya tentang jurnal yang mengenai struktur sel, organel sel, dan fungsi sel bisa membantu kita memahami pentingnya struktur sel, organel, dan komunikasi antar sel. Sebagai penutup, sel bukan hanya unit terkecil kehidupan, tetapi pusat dari seluruh aktivitas biologis. Kerjasama organel dan komunikasi antar sel membuat kehidupan dapat berjalan seimbang dan teratur. Memahami hal ini membantu kita menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan sel sebagai dasar dari kesehatan tubuh. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.